Video bagian satu ini akan menyampaikan rangkuman dari ceramah Ustadz Roni Abdul Fattah di channel YouTube Haki Media yang berjudul Bongkar, inilah kesesatan Syiah yang disembunyikan dari umat Islam. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan bagian 2 yang akan disampaikan analisis komparatif dari para ulama lain yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Lalu bagian 3 akan disampaikan analisis komparatif dari para ulama lain yang berhaluan Syiah moderat. Dan bagian 4 adalah sintesa dari kedua analisa tersebut. Pertama, disampaikan rangkuman dari ceramah yang dimaksud, yaitu Mukadimah ceramah. Kajian tersebut membahas sejarah munculnya Syiah dan ajarannya, serta metode rekrutmen mereka terhadap orang awam. Syiah diibaratkan seperti virus berbahaya yang sulit disembuhkan jika sudah masuk ke dalam akidah seseorang. Selanjutnya, pada kajian tersebut, dikemukakan 4 tahapan stadium rekrutmen Syiah, yaitu Stadium 1, klaim sebagai pecinta Ahlul Bait. Syiah mengklaim diri sebagai satu-satunya kelompok yang benar-benar mencintai Ahlul Bait keluarga Nabi. Mereka mendistorsi makna Ahlul Bait, hanya mengakui keturunan Husain bin Ali dari garis Persia dan menolak istri-istri Nabi seperti Aisyah dan Hafsah. Strategi yang mereka jalankan menyebarkan opini bahwa hanya Syiah yang berani melawan Amerika dan Israel. Contoh, Hizbullah di Lebanon memperkenalkan tokoh-tokoh Syiah seperti Ayatullah Khomeini sebagai pahlawan revolusi Islam. Stadium 2. Pengenalan tragedi Karbala, yaitu memanipulasi emosi dengan kisah syahidnya Husain bin Ali di Karbala untuk menanamkan kebencian terhadap sahabat Nabi, terutama Muawiyah bin Abu Sufyan. Strategi yang dilakukan, mengarang hadis palsu tentang keutamaan meratapi kematian Husain, menggelar peringatan Asyura dengan ritual ekstrem menyiksa diri, menampar pipi dan lain-lain, menyebarkan slogan, "Setiap hari adalah Asyura, setiap tanah adalah Karbala." Stadium 3. Kritik terhadap sahabat dan perawi hadis, mulai menyerang sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman, serta perawi hadis seperti Abu Hurairah. Strategi yang dilakukan mengadakan kajian khusus yang meragukan keabsahan kekhalifahan Ahlu Sunnah, memperkenalkan ulama-ulama Syiah seperti Al-Kulaini sebagai rujukan alternatif. Stadium 4. Pengkafiran terbuka terhadap sahabat. Tahap puncak di mana pengikut Syiah secara terang-terangan mengkafirkan sahabat utama Abu Bakar, Umar, Aisyah dan lain-lain. Strategi yang dilakukan mengharuskan pengikutnya mengucapkan syahadat ulang dengan menyertakan celaan terhadap Aisyah dan Hafsah. Mengajarkan doktrin wilayatul faqih kepemimpinan ulama Syiah sebagai bagian dari rukun iman. Selanjutnya, di kajian tersebut juga dikemukakan faktor penyebab maraknya Syiah di Indonesia, yaitu faktor dana dan backing politik kuat. Dukungan dari Iran dan Lebanon membuat gerakan mereka terorganisir dengan baik. Faktor penyusupan lewat budaya memanfaatkan tradisi lokal. Contoh, kabuyutan di Sunda untuk menyisipkan ajaran Syiah. Faktor dukungan kelompok liberal. Kelompok liberal cenderung membela kebebasan beragama, termasuk aliran sesat seperti Syiah. Faktor lemahnya pengawasan pemerintah. Ada oknum di pemerintahan yang melindungi atau tidak tegas terhadap penyebaran paham Syiah. Penutup dan rekomendasi dari kajian tersebut adalah Syiah berbahaya karena mengubah akidah, memecah belah umat, dan bertujuan revolusi politik. Solusi yang dikemukakan, memperkuat pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, waspada terhadap propaganda media, dan kajian-kajian yang menyesatkan. Membaca buku-buku yang membantah pemikiran Syiah, seperti Hikmatun,
Minatarikh, Utsman Al-Khamis, meluruskan sejarah umat Islam, Sayyid Hasan Al-Husaini. Dan kesimpulan yang ditangkap dari kajian ini adalah, Syiah menggunakan metode bertahap untuk merekrut pengikut. Jika sudah masuk stadium 3 dan 4, sangat sulit dikembalikan ke akidah yang benar. Masyarakat harus waspada dan terus memperdalam ilmu agama.